Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, selamat datang kembali di channel kami. Enam tips sukses budidaya ikan lele bagi pemula dengan teknik mudah. Tips sukses budidaya ikan lele. Anda tentunya sudah pernah mendengar ataupun melihat seseorang melakukan budidaya ikan lele di sekitar Anda. Dan tak sedikit pula bagi Anda mendengar kegagalan hasil panen dari mereka. Mendengar kisah sukses mereka, mungkin Anda tertarik untuk mulai membudidayakan ikan lele. Bagi Anda yang berkeinginan untuk berbudidaya ikan lele, agaknya pasti ada rasa khawatir akan kegagalan panen yang banyak diceritakan orang-orang di sekitar Anda. Tapi jangan khawatir, karena setelah menonton video ini tentunya Anda diharapkan akan mampu mengantisipasi kegagalan dalam budidaya ikan lele nantinya. Tips sukses budidaya ikan lele bagi pemula. Di sini kami telah merangkum beberapa penjelasan dan tips sukses budidaya ikan lele bagi pemula, yang diharapkan dapat memberikan kesuksesan pada budidaya ikan lele Anda. Berikut tips sukses untuk budidaya ikan lele. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya agar tidak ketinggalan video update lainnya. Pertama, kolam lele. Untuk lokasi kolam, ada baiknya pada lokasi yang mudah terjangkau dengan maksud untuk memudahkan sobat dalam mengontrol kondisi perairan kolam ikan lele sobat. Jika sobat ingin budidaya ikan lele dengan sistem padat tebar, maka sobat bisa melakukan tebar padat benih ikan lele tersebut. Di setiap 1 meter persegi kolam dapat menampung 100 benih ikan lele hingga dewasa. Namun kita juga perlu memperhatikan bahwa jangan terlalu memadatkan kolam. Hal ini mampu menyebabkan ikan lele akan lebih mudah terserang penyakit. Untuk persiapan air kolam, sebelum menebar benih ikan lele ada baiknya sobat melakukan pemupukan pada air kolam terlebih dahulu, dengan maksud menumbuh dan menyuburkan plankton sebagai makanan ikan. Pemupukan dapat dilakukan dengan pemberian pupuk kandang ke dalam air, kemudian dapat kita tambahkan dengan EM4 sebagai pengurai bahan organik dan kotoran ikan lele sekaligus sebagai pemacu saat pertumbuhan ganggang pada kolam ikan lele sobat. Setelah seminggu kemudian barulah air kolam tersebut akan dipenuhi oleh ganggang. Dengan begitu kadar plankton dalam kolam sudah cukup sebagai makanan tambahan bagi benih ikan lele yang telah sobat tebar sebelumnya. Kedua, pakan alternatif yang padat nutrisi. Kesalahan para peternak lele pemula yang sering terjadi adalah menggunakan pelet sebagai pakan dari usia kecil hingga panen. Padahal harga ikan lele selalu fluktuatif sedangkan harga pelet sudah pasti cenderung naik dari waktu ke waktu. Agar menghemat biaya pakan maka Anda sebaiknya menggunakan pakan alternatif, sebagai solusi untuk memberikan pakan pendamping yang lebih murah, namun dengan kadar protein yang tinggi agar tubuh ikan lele sobat juga tumbuh dengan pesat sekalipun sobat mengurangi porsi pakan pelet. Berikut adalah cara pemberian pakan alternatif yang tepat. Untuk ikan lele usia muda, sebaiknya pemberian pakan dengan menggunakan pakan pelet secara total. Kandungan protein yang lebih tinggi sangat dibutuhkan oleh ikan lele muda, dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan dan menjaga daya tahan tubuh ikan-ikan lele sobat. Pemberian pakan pelet pada ikan-ikan lele sobat, harus disesuaikan dengan tahapan dan ukuran pada ikan lele yang sobat budidayakan. Pada tahap awal budidaya ikan lele ukuran 5-6, biasanya diberikan pajan pelet terapung sampai bibit lele tersebut berusia 2 bulan. Jenis pakan pelet yang biasa diberikan pada lele usia muda yaitu PF800 dan PF1000. Untuk usia dewasa yaitu di atas 2 bulan, biasanya peternak lele lebih konsen untuk meningkatkan bobot berat ikan. Untuk hal ini dapat kita berikan asupan pakan alternatif seperti berikut ini. Pertama, maggot BSF, di dalamnya mengandung protein maggot dengan presentase 40%. Pakan jenis ini dapat meningkatkan tingkat metabolisme pada ikan. Kedua, ikan ruca, di dalamnya sangat mengandung protein dan gizi yang super tinggi.
Ketiga, keong. Secara alternatif bisa digunakan sebagai makanan yang dapat mempercepat pertumbuhan ikan lele dengan kandungan protein sangat lengkap. Pakan ini sangat menguntungkan bagi para peternak lele, karena cukup mudah untuk mendapatkannya. Keempat, cacing. Di dalam tubuh cacing mengandung kadar protein yang sangat tinggi atau sekitar 76%. Pastikan cacing yang digunakan sebagai pakan lele sobat, harus dibersihkan terlebih dahulu sehingga bersih dari berbagai bakteri patogen yang ada di dalamnya. Anda juga bisa memberikan selingan pakan dedaunan dari sayuran, seperti sisa sayur kangkung atau juga daun pepaya, karena pakan nabati seperti daun pepaya, juga memiliki khasiat sebagai obat bagi ikan lele. Pemberian pakan harus dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada pukul 9 pagi, lalu jam 2 atau 3 siang, dan dilanjutkan pada jam 8 sampai 9 malam. Dalam pemberian pakan, sobat diharapkan jangan sampai telat dalam memberikannya pakan, agar tidak terjadinya kanibalisme. Perlu diingat untuk menghindari memberikan pakan di pagi hari sebelum jam 9, karena pada saat itu ikan lele belum memiliki nafsu makan yang tinggi. Jika sobat tetap memberikan pakan di bawah jam 9 pagi, maka dikhawatirkan pakannya akan menumpuk dan bisa mencemari air kolam lele sobat. Ketiga, pemilihan bibit unggul. Bibit yang baik akan menghadirkan kualitas panen yang baik juga. Anda bisa memilih bibit yang kualitasnya baik agar mendapatkan hasil yang berkualitas. Oleh karena itu berikut kami sampaikan ciri-ciri bibit unggul, ikan lele yang berkualitas. Pertama, tubuh pada ikan lele seimbang. Kedua, pilihlah ikan lele yang memiliki gerak lincah dan sungut berseri atau tidak pucat. Ketiga, warna tubuh mengkilap. Keempat, perhatikan tingkah laku pada ikan lele. Ikan lele yang baik tidak berdiri atau menggantung ketika berada di dalam air. Selain itu sobat juga perlu tahu bahwa menurut sebagian besar peternak lele, ternyata jenis lele Dumbo sekarang sudah memiliki jalur keturunan yang memburuk, akibat perkawinan yang tidak diseleksi secara ketat, sehingga rata-rata budidaya ikan lele Dumbo banyak yang mengalami kegagalan dalam pertumbuhan ikannya. Sebagai solusinya maka sebaiknya Anda membudidayakan ikan lele varietas Sangkuriang saja yang lebih cepat besar, lebih kuat daya tahan tubuhnya serta minim kanibalismenya. Keempat, pemberian probiotik secara teratur. Kebanyakan peternak pemula hanya memberikan probiotik di awal saja. Padahal untuk menjaga kondisi air kolam tetap sehat maka sebaiknya Anda menambahkan probiotik setiap seminggu sekali. Kadar plankton, ganggang serta mikroorganisme yang baik, menjadi pakan alami ikan lele akan tetap terjaga. Selain itu kotoran ikan lele akan cepat terurai. Kelima, penerapan teknologi dan metode budidaya terkini. Teknologi terbaru dari budidaya ikan lele adalah bioflok, yang mampu memelihara lebih banyak ikan lele pada lahan terbatas. Pada bioflok padat tebar bisa mencapai 300 ikan lele per meter persegi. Selain itu total pemberian pakan juga bisa ditekan hingga 50%. Hal ini karena metode bioflok menumbuhkan mikroorganisme yang menjadi pakan alami lele sekaligus menguraikan kotoran lele menjadi nutrisi dalam air bagi ikan lele itu sendiri. Tentu itu akan memberikan banyak keuntungan bagi para pembudidaya. Keenam, panen ikan lele di waktu yang tepat. Waktu yang tepat dalam pemanenan ikan lele juga menjadi faktor kesuksesan dalam budidaya ikan lele. Seperti pada saat bulan Ramadan dan Tahun Baru. Ini jelas akan mendongkrak harga penjualan. Maka dari itu hitunglah mundur dari bulan puasa untuk menentukan tanggal tebar benih ikan sobat, dengan harapan bahwa ikan lele sudah memasuki usia panen di bulan puasa dan menjelang Tahun Baru di mana bisa dipastikan harga ikan naik. Demikianlah beberapa tips sukses budidaya ikan lele bagi pemula yang bisa Anda terapkan untuk mengoptimalkan keuntungan sobat, serta mengantisipasi kerugian budidaya ikan lele. Bagaimana sobat?
Setelah mengetahui tips-tips tersebut, apakah sobat tertarik untuk budidaya ikan lele? Jangan lupa tulis komentar di bawah. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan salam sukses.